Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dalam program Bukan Perempuan Biasa. Nah, di segmen ini saya mau tanya sama Tiara bagaimana tips bisa menjadi mahasiswa berprestasi begitu. Oke. Pemirsa di rumah pasti bakalan juga bilang gimana ya caranya kok bisa ini udah di mancanegara kayak begitu main conference begitu kan itu kan sudah kayak lu hebat banget lah menurut. Jadi seperti apa pandangan Tiara? Oke, mungkin kalau saya mau kasih saran, kasih tips. Yang pertama, jangan targetkan gelarnya. Jangan bilang saya mau jadi mahasiswa berprestasi. Betul. Karena mahasiswa berprestasi itu cuman gelar yang akhirnya gelar yang kita dapat setelah pencapaian yang yang kita lewati. Nah, dalam pencapaian sebenarnya itu adalah apa? Pencapaian itu adalah bahwa kita sudah berusaha dan kita tidak berhenti untuk belajar. Nah, jadi kalau saya bisa kasih masukan, jadi ada yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset itu harus selalu kita pakai. Jadi jangan pernah kalau kita ceritanya udah sering juara di satu hal tertentu, kita langsung puas, terus berpikir kayak oke, saya sudah yang paling bagus, saya tidak mau ngapa-ngapain. Atau mungkin kalau misalnya kita dalam konteks kampus ya, oh IPK saya udah bagus, saya nggak usah ikut kompetisi Bener-bener. inilah, kompetisi ini tuh. Ngapain Pokoknya ya, kayak ngapain gitu. iya ngapain, lagian juga ntar kalau saya udah kerja, IPK saya yang bakal bantu saya. Sebenarnya coba selalu pikirkan bahwa di luar kelas itu ada banyak kesempatan untuk kita belajar. Dan belajarnya itu tidak selalu dari textbook. Belajarnya itu selalu dari bagaimana cara kita mungkin mempelajari isu baru. Mungkin karena mekanisme lomba kan selalu berbeda ya. Betul. Jadi kayak bagaimana cara kita mengatur strategi untuk memenangkan suatu lomba. Atau bagaimana cara kita membangun, ini mungkin tidak tergolong sama bagaimana mencapai penghargaannya. Tapi menurut saya relasi juga merupakan sesuatu hal yang penting, karena yang kayak tadi saya ceritakan ke Kak Iza bahwa saya alhamdulillah tidak ada orang yang julid, tidak ada tidak dikelilingi sama orang-orang Yang toxic toxic people. Iya. Nah, jadi relasi itu kalau kita bisa bangun yang positif, itu juga akan sangat mendukung kita ke arah yang positif. Jadi yang tadi pertama, growth mindset, jangan cepat puas, karena growth mindset itu ya tadi akan membawa kita ke kesempatan untuk belajar dengan hal-hal yang baru, kemudian akan membawa kita bertemu dengan orang-orang yang selalu mendukung kita dalam dalam setiap usaha yang positif. Nah, saya rasa kalau misalnya kita bisa selalu dalam kondisi ini, kita selalu mencari hal ini, ya mungkin penghargaan itu akan menyusul. Tapi untuk kalau saya pribadi kayak jangan target penghargaannya, target pembelajaran dan prosesnya. Iya betul. Kalau dari saya untuk kuliah itu. Nah, untuk pesan-pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana agar bisa seperti Tiara. Oke. Iya. Nah, mungkin kita harus pikirkan juga bahwa mungkin banyak teman-teman, apalagi yang perempuan, merasa bahwa kayak mereka tidak perlu mencapai banyak. Betul. Karena ya nanti juga, ya mungkin ada pemikiran kayak nanti juga saya tetap harus settle down. Saya juga nanti tidak bakal kerja yang setinggi-tingginya karena ya bakal jadi istri atau apa seperti itu. Bener. Iya. Tapi menurut saya kayak gini, kayak setiap orang apapun gendernya itu punya kesempatan untuk belajar. Jadi jangan pikirkan kayak lagi nanti saya bakal jadi ibu, lagi nanti saya jadi bakal istri. Jadi jangan capai yang gede-gede dulu. Tapi menurut saya karena kita ceritanya ada 5 indera yang lengkap nih. Ada akal, ada orang-orang di sekitar kita yang bisa mendukung. Ya kesempatan itu dipakai, dan bukan untuk agar kita bisa menandingi orang lain, tapi ceritanya kalau kita bisa jadi orang yang selalu ingin lebih, kita akhirnya bisa memiliki manfaat yang lebih juga untuk sekitar. Nah, makanya coba dipakai mindset bahwa kita ini semua bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Jadi kalau saya boleh tambahkan lagi di luar rasa ingin mencapai, saya juga merasa kayak apalagi kalau kita perempuan ya, kayak kita tuh di mana ya, kalau seingat saya tuh 2050 Indonesia
Indonesia itu akan em, didominasi dengan angkatan kerja yang kebanyakan perempuan. Benar. Nah, kita mau pasti sebagai perempuan kita mau menjadi bagian dari masa depan yang bagus, yang cerah untuk masa depan dan untuk orang-orang yang akan datang setelah kita. Jadi coba tanamkan bahwa kita semua adalah bagian dari perubahan yang dibutuhkan dan selalu tanamkan bahwa tidak ada yang tidak bisa kita capai. Itu saja. Nah, itulah pemirsa saya tadi dari Indah Dian ini nih. Oh iya, saya tadi sempat lupa nih sedikit lagi. Pernah nggak sih Tiara dalam menjalankan organisasi, kuliah dan lain-lain itu mendapatkan kendala? Oke, kalau mendapatkan kendala kan kalau organisasi itu kan kita berinteraksi dengan banyak orang dan banyak kepribadian. Jadi kendalanya adalah bagaimana cara menyatukan goal kita dengan orang-orang yang mungkin kepentingan dan kesibukannya beda-beda. Nah, kendala itu sebenarnya karena itu kendala yang sudah pasti yang bakal ada kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang banyak dan orang-orang yang perspektifnya ya beda-beda juga. Cara diatasinya yang pertama, kalau kita ada kendala selalu fokus sama masalahnya, jangan sama orangnya. Iya, karena Beberapa orang kebalik itu. iya, betul. Karena kalau organisasi adalah soal dinamika dan itu sudah pasti ada perbedaan pandangan dan ya akhirnya ada konflik kecil-kecilan. Tapi jangan di-attack orangnya, diselesaikan masalahnya. Dilihat kira-kira nih kita misinya di mana. Dan mungkin kalau misalnya ada orang yang kita rasa tidak bisa sejalan sama kita, ya kita komunikasikan secara baik-baik, bukan untuk bukan untuk diserang atau Betul, dirasa kayak ya kenapa sih Diupdatekan status dia. iya jangan, apalagi itu dibuatkan story di Instagram, dibuatkan status di WA, ya jangan, karena organisasi kan juga membantu kita untuk membangun adaptability kita untuk kedepannya. Karena kalau di kampus, ya mentor saya pernah bilang kayak kalau di kampus urusan kita nggak cocokan sama teman organisasi itu kayak hal kecil. Iya betul, belakangan aja itu mah. Iya, nanti kalau misalnya udah kerja, kamu sudah tidak bisa pilih bos, kamu tidak bisa pilih berapa toxic friends yang Bener. bisa kamu yang bisa kamu hindari. Jadi ya harus kamu yang jadi pilar positifnya. Ya semuanya dilihat kayak masalah, jangan orangnya. Benar. Seperti itu sekali. sih. Oke. Nah, terakhir, Tiara ada nggak pesan-pesan selama apa yang Tiara dapatkan ini untuk orang-orang terdekat gitu? Oke. Kalau yang pertama pasti semua ini terjadi karena dukungan keluarga saya. Kayak tadi yang kita sempat ceritakan Kak, kayak alhamdulillah kayak saya dari keluarga tidak pernah didorong untuk harus mencapai ini. Semua dibiarkan berjalan sesuai temponya dan apa yang kita senangi itu yang kita tekuni. Betul. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, saya rasa akhirnya karena mindset ini dibiasakan bahwa kita berjalan sesuai tempo kita sendiri, ikuti apa yang kita mau. Alhamdulillah saya akhirnya punya kemampuan untuk memilih kira-kira tempat di mana saya mau berlabuh dan orang-orang yang saya inginkan di sekitar saya itu seperti apa. Oke. Ya akhirnya kayak ketemu teman-teman organisasi yang baik, yang produktif, yang inovatif, dan akhirnya bisa ikut lomba dan ketemu juga sama orang-orang yang ya tidak kalah kerennya. Oke. Jadi ya sebenarnya ini semua namanya feedback loop ya. Apa yang kita kasih akhirnya berbalik juga ke kita. Kalau saya ucapkan terima kasih untuk semua energi positif yang ada di sekitar saya. Pokoknya ya saya juga berharap semoga ya kemanapun saya pergi saya juga bisa membawa energi positif itu untuk orang yang baru saya temui. Baik, terima kasih Tiara. Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya juga udah meluangkan waktunya di pagi ini ya. Nah itulah pemirsa tadi cerita mengenai sosok Indah Dian Tiara. Nah, perempuan hebat pasti bertindak dengan tepat, perempuan hebat pasti selalu punya tempat. Saya Wilda Izzatul Yazida pamit undur diri. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya dalam program Bukan Perempuan Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.